Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, di sini saya akan menyampaikan suatu ilmu tajwid yang telah saya pelajari, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebagai umat Islam, kita punya pedoman dalam beragama, yaitu Quran dan hadis. Untuk membaca Quran, yang terpenting adalah dapat membacanya dengan benar dan memahami maknanya, ilmu tentang cara mempelajari, membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan disebut ilmu tajwid. Hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu, dan pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah hukum bacaan idhar. Hukum nun mati dan tanwin yang pertama ialah bernama idhar. Secara bahasa, idhar artinya jelas atau nampak sesuatu. Artinya, izhar adalah hukum bacaan yang dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halq. Apa itu al-halq? Al-halq ialah tenggorokan. Ya, jadi izhar adalah hukum bacaan yang dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf al-halq. Jadi cara membaca hukum izhar, yaitu nun mati atau tanwin, harus dilafalkan dengan jelas, tidak boleh terpengaruh oleh huruf halqi yang terletak setelahnya. Huruf izhar atau huruf halq yaitu adalah 6. Ada ha, kha, ain, ghain, ha, dan hamzah. Contoh hukum bacaan izhar salah satunya terdapat pada potongan Quran surat Yasin ayat 9 sebagai berikut. Wa min khalfihim syadda. Ya. Di situ kita melihat nun mati bertemu dengan huruf kha, maka dibaca dengan jelas wa min khalfihim sadda. Ya, lalu yang kedua ialah hukum bacaan idgham. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua ialah idgham. Secara bahasa idgham artinya memasukkan atau melebur. Sementara secara istilah, idgham artinya memasukkan huruf mati pada huruf yang berharakat, sehingga keduanya akan menjadi huruf bertasydid yang diucapkan dengan satu kali ucapan. Jika disimpulkan, maka arti dari idgham adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke huruf sesudahnya, yang merupakan huruf-huruf idgham. Idgham dibagi menjadi dua jenis hukum bacaan, yaitu idgham bi gunnah, idgham dengan gunnah, dan idgham bila gunnah, idgham tanpa gunnah. Berikut penjelasan mengenai idgham bi gunnah serta idgham bila gunnah dan contohnya. Idgham bi gunnah artinya hukum bacaan yang dibaca mendengung. Idgham bi gunnah dibaca dengan dengung selama 2 harakat atau 1 alif. Idgham bi gunnah hurufnya ialah 4, yaitu waw, mim, nun, dan ya, atau bisa kita singkat ya, nama wa. Hukum ini hanya berlaku ketika huruf-huruf tersebut bertemu tidak dalam satu kata. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah dalam satu kata, maka harus dibaca jelas, bukan berdengung. Contoh dari idgham bi gunnah terdapat pada potongan surat Al-Hasyr ayat 6 sebagai berikut. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Ya, karena nun mati bertemu dengan huruf ya tidak dalam satu kata, maka harus dibaca dengung selama 2 harakat atau 1 alif kurang lebih 3 ketukan. Itu penjelasan dari idgham bi gunnah. Setelah ini kita akan lanjut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah hukum bacaan yang membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya ke dalam huruf setelahnya tanpa dengungan. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Dan contoh dari idgham bila gunnah itu terdapat pada potongan surat Al-Kahfi ayat kedua. Qayyiman liyudhira ba'sa.
Ya, di situ karena fathatain bertemu dengan huruf la, maka tanwin dileburkan ke dalam huruf sebelumnya. Huruf setelahnya. Lalu ketiga ialah hukum bacaan iqlab. Secara bahasa, iqlab artinya mengubah huruf asli, sedangkan secara istilah, iqlab berarti menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain. Oleh karena itu, hukum bacaan iqlab adalah menukar atau mengganti nun mati dan tanwin menjadi huruf mim mati dengan disertai dengungan. Iqlab terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba. Iqlab dibaca dengan merapatkan bibir atas dan bibir bawah serta diiringi dengan suara dengung selama kurang lebih 2 ketukan. Contoh hukum bacaan iqlab terdapat pada potongan surat Al-Maidah ayat 39 sebagai berikut. Faman taba mim ba'di dzulmihi. Karena nun mati bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun diganti menjadi mim sukun dan dibaca dengung. Lalu lanjut, yang terakhir ialah hukum bacaan ikhfa. Secara bahasa, ikhfa artinya adalah menutup atau tersembunyi. Oleh karena itu, ikhfa adalah hukum bacaan yang dibaca dengan menyamarkan nun mati atau tanwin menjadi samar-samar antara jelas dan dengung sepanjang 2 harokat. Hukum ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari ikhfa. Huruf ikhfa ialah 15 huruf. Ya, itu yang terbanyak. Dan huruf-huruf ikhfa yaitu ialah berikut: kaf, qaf, fa, za, qa, dad, shad, shin, sin, za, dal, dal, jim, tha, dan ta. Contoh hukum bacaan ikhfa terdapat pada potongan Quran surat An-Nisa ayat 2. Innahu kana hubban kabira. Karena fathatain bertemu dengan huruf kaf, maka tanwin harus dibaca samar-samar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.